Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya sangat-sangat mengucapkan sangat berterima kasih kepada Pak Ereniswan, SEMM, selaku dosen pembimbing saya. Dan di sini saya akan menyampaikan atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Lumba, NIM 1810416750, kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan menyampaikan hasil perbandingan 5 jurnal saya. Dalam perkembangan globalisasi, kebutuhan dan gaya hidup dasar masyarakat di Indonesia sangatlah beragam. Salah satu kebutuhan manusia adalah makanan dan minuman. Kebutuhan manusia berupa makanan dan minuman dapat diperoleh dengan cara memasak ataupun membelinya di restoran ataupun kafe. Di Indonesia sendiri sudah banyak terdapat restoran atau kafe yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari kota besar sampai kota kecil. Salah satu kafe yang baru buka di Kabupaten Sanggau adalah Cafe Rudy, yang terletak di Jalan Raya Kembayan. Ini mulai membuka usaha kafenya pada tanggal 20 Juli 2016. Menu makanan yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat bervariasi, membuat para pelanggan sangat-sangat ingin sekali membeli dan merasakan makanan dan minuman yang telah disajikan dari Cafe Rudy tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan dari kelima jurnal tersebut. Yang pertama, judul dari jurnal 1, analisis kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dan harga produk pada supermarket dengan menggunakan metode important, performance, dan analisis. Yang kedua, analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada kafe, resto, Solid Kitchen di Surakarta. Yang ketiga, analisis pengaruh atmosfer kafe, kualitas produk, dan harga terhadap loyalitas pelanggan pada Lodge Cafe Tulungagung. Yang keempat, analisis hubungan experiential marketing, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, Starbucks Cafe di Surabaya. Yang kelima, analisis tingkat kepuasan konsumen pada kualitas pelayanan kedai kopi filter. Baik, di sini saya akan membacakan persamaan dari 5 jurnal. Yang pertama, kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan analisis tingkat kepuasan pelanggan. Permasalahan dari 5 artikel jurnal tersebut menunjukkan permasalahan tentang analisis tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, kelima artikel jurnal ini, para penulis sudah menjelaskan latar belakang untuk pemilihan judul jurnal, permasalahan tentang menganalisis tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penulisan artikel 1, 2, 3, dan 4 dan 5 tidak menjelaskan kerangka dan hipotesis penelitian. Yang keempat, persamaan jurnal 1 sampai 5 adalah menggunakan analisis data maupun dari data tertulis maupun data di lapangan. Yang kelima, adapun persamaan hasil penelitian antara jurnal 1 sampai 5 adalah sama-sama tidak menggunakan data dari variabel. Yang keenam, adapun persamaan kesimpulan dan saran antara jurnal 1 sampai 5 adalah tingkat kepuasan dari pelanggan. Yang ketujuh, persamaan antar jurnal 1 sampai 5 ialah sama banyak menggunakan orang yang sangat terpandang dalam membuat jurnal tersebut. Perbedaan dari 5 jurnal adalah objek yang berbeda. Jurnal
ke-1 objek di Riau, zona 2 objek di Surakarta, zona ketiga objek di Kediri Tulungagung, zona keempat objek Surabaya, yang kelima objek di Sumatera. Dan masing-masing jurnal memiliki tahun terbit yang berbeda. Jurnal 1 tahun 2013, jurnal 2 tahun 2016, jurnal 3 tahun 2018, jurnal 4 tahun 2015, dan jurnal 5 tahun 2020. Perbedaan kedua, penulisan artikel 1 menggunakan teori komunikasi pemasaran. Penulisan artikel 2 kajian tentang dimensi eksperimental dan marketing. Penulisan artikel 3 membedakan tentang service, quality, dan customer. Yang keempat tentang loyalitas pelanggan. Yang kelima tentang sektor pariwisata. Adapun perbedaan antara jurnal 1 sampai 5 adalah terletak di tempat atau lokasi metode penelitian tersebut. Yang keempat perbedaannya terletak di hasil akhir. Yang kelima perbedaannya adalah antara jurnal 1 sampai 5 dari perusahaan memandang dan memperhatikan karyawannya. Maksud saya cara perusahaan memandang dan memperhatikan karyawannya. Yang keenam, adapun perbedaan ialah setiap jurnal tersebut nama orang yang ada di dalam daftar pustaka berbeda-beda dan keahliannya pun berbeda besar tahunnya. Latar belakang dari jurnal 1 sampai 5. Pada umumnya, perusahaan hidup dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, dinamis, dan rumit. Perusahaan harus mampu bersaing dalam menunjukkan keunggulan akan produk atau jasa yang dihasilkan dibanding kompetitornya. Yang kedua, fenomena berkembangnya bisnis kuliner semakin menjamur hampir di seluruh kota di penjuru negeri. Hal ini yang dapat merangsang gairah para pelaku bisnis kuliner untuk dapat saling berlomba-lomba membangun bisnis tersebut. Yang ketiga, persaingan dunia bisnis yang sangat ketat mengharuskan pelaku untuk dapat memiliki keunggulan kompetitif yang sangat berkesinambungan. Yang keempat, sebuah perusahaan pasti akan dihadapkan pada persaingan bisnis yang semakin ketat, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang kelima, pada tahun 2016, Indonesia akan menjadi produksi kopi terbesar keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Di sini saya akan membacakan kajian pustaka atau landasan teori. Teori yang pertama yaitu dari jurnal 1, teori yang digunakan adalah menurut Wilton di tahun 1988. Yang kedua, tidak ada kajian pustaka dan teorinya. Jurnal 3, teori yang digunakan adalah menurut Kotler 2012. Jurnal 4 menurut Kotler dan Keller 2006. Dan jurnal 5 tidak ada kajian pustaka dan teorinya. Baik, di sini saya akan membacakan metode penelitiannya. Yang pertama yaitu desain penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Di sini kita tahu metode samplingnya memiliki 385 responden. Variabel yang digunakan yaitu variabel X dan Y. Teknik analisis datanya menggunakan kuesioner maupun sosial. Yang diamat kuesioner maupun sosial tersebut adalah variabel penelitian. Yang kedua, desain penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Metode sampling 50 responden, variabel yang digunakan sama saja tadi menggunakan variabel X dan Y. Teknik analisis datanya, teknik analisis data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, desain penelitian menggunakan metode kuantitatif. Yang ketiga, metode sampling 40 responden, variabel yang digunakan variabel X dan Y. Teknik analisis data, teknik penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan variabel yang sesungguhnya mempengaruhi loyalitas pelanggan.
Yang keempat, desain penelitian menggunakan metode kuantitatif. Responden 208 responden. Variabel yang digunakan menggunakan variabel eksogen dan endogen. Di sini juga ada teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, desain penelitian menggunakan metode kuantitatif melalui data primer. Metode sampling 150 responden. Variabel menggunakan variabel kualitas pelayanan untuk harapan. Teknik analisis datanya adalah teknik atau cara untuk digunakan mengumpulkan data karena penelitian ini bersifat kuantitatif. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian. Yang pertama, hasilnya adalah menganalisis important performance atau analisis IPA. Pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James di tahun 1977. Jurnal 2 mengetahui adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada kafe resto Solid Kitchen di Surakarta. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai signifikan adalah 00 lebih kecil daripada 0,5. Maka HO ditolak dan H diterima. Jurnal 4, oleh karena itu, penelitian ini mengangkat isu experiential marketing dengan studi kasus pada kafe kopi. Jurnal 5, maka data pada item pertanyaan variabel kualitas pelayanan untuk harapan adalah pengelolaan dengan important performance analysis. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelima jurnal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penelitian dan analisis kelima artikel jurnal di atas tentang tingkat kepuasan pelanggan di Warkop Rudy, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Terdapat peningkatan terhadap hasil dari kepuasan pelanggan terhadap warkop tersebut, sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi dan mengacu perkembangan dalam perusahaan warkop tersebut. Saran, hendaknya perusahaan meningkatkan lagi cara agar konsumen tertarik terhadap warkop tersebut, dikarenakan akan meningkatkan suatu karya yang menciptakan cita rasa yang menarik bagi para konsumen ataupun pelanggan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil perbandingan 5 jurnal. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen jurusan maupun dosen pembimbing saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.